Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Isroni Majid, Kepala MTSN 5 Sleman, Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang aplikasi capaian tahfidz sebagai bentuk nyata dari bagian yang tidak terpisahkan dari usaha kita membentuk cyber madrasah, dan MTSN 5 Sleman ini terdiversifikasi dalam 3 bentuk, yaitu madrasah akademik yang sudah cukup banyak melibatkan digitalisasi, kemudian madrasah digital yang tentunya itu adalah wadahnya, dan yang ketiga adalah madrasah tahfidz. Nah, untuk madrasah tahfidz sendiri juga kita usahakan untuk melalui pendekatan digitalisasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cyber madrasah. Dalam hal ini adalah MTS 5 Sleman akan memberikan informasi secara online dan secara real time capaian tahfidz yang dilakukan oleh para siswa-siswi, di mana Bapak Ibu guru pada saat menyampaikan bimbingan tahfidz, nanti Bapak Ibu guru memasukkan hasil-hasil tahfidz tersebut setiap pertemuan, sehingga progresnya, perkembangannya orang tua dapat memantau secara nyata. Dan kita juga dapat memvisualisasi nanti saatnya bagaimana perkembangan madrasah tahfidz kita, sehingga bisa kita jadikan sebagai tolok ukur dan juga sebagai bahan evaluasi kita. Baik, akan saya sampaikan tutorial yang nantinya Bapak Ibu ketika akan mengisi capaian tahfidz ini melalui website MTSN 5 Sleman, sehingga langsung bisa dimasukkan dan orang tua akan bisa langsung menyaksikan. Berikut akan saya sampaikan aplikasinya. Cukup sederhana Bapak Ibu. Ya, begini tampilan aplikasi capaian tahfidz Quran yang saya beri nama Sifatku. Jadi informasi capaian tahfidz Quran yang namanya adalah Sifatku dari Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Sleman. Aplikasi ini diperoleh dari website. Pada bidang akademik nanti ada menu capaian tahfidz. Ini tampilan awalnya. Yang ada di layar ini merupakan menu untuk orang tua. Capaian tahfidz 7A, 7B, 7C, dan 7D, demikian juga sampai dengan kelas 9D. Nah, sebagaimana aplikasi sebelumnya, Bapak Ibu guru pengampu tahfidz kan harus memasukkan datanya melalui Bapak Ibu bisa mengklik gambar simbol kemenak ini dan nanti langsung menuju kepada per kelasnya masing-masing. Kita lakukan Bapak Ibu. Nah, formulir pencapaian tahfidz Quran Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Sleman. Ini telah tersedia 7A sampai dengan 9D. Bapak Ibu pengampu kelas 7A langsung ngeklik saja kelas 7A. Nanti akan diarahkan ke formulir ini. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui bahwa isian ini saya kunci. Ya, maka tutorial ini memang tidak
kita sebarkan secara luas kepada anak-anak juga, tetapi kita kunci, dan sebelum mengisi, Bapak Ibu membuka menu ini, review ini Bapak Ibu, diklik reviewnya, ya, kemudian akan muncul protection. Protectionnya ini dibuka, kemudian cukup Bapak Ibu mengklik pause protection. Ya, saya ulangi lagi, membuka pada menu review dari menu-menu yang ada, reviewnya dibuka, nanti sudah muncul ada kata-kata protection, kemudian diklik, kemudian klik pause protection. Nah, passwordnya Bapak Ibu, ya, passwordnya Bapak Ibu, yaitu kata-kata hafal dalam bentuk huruf kecil. Ini saya buka. Nah, hafal itu, kemudian klik OK. Ini jangan diupdate Bapak Ibu, diklik no thanks. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi. Misalnya Bapak Ibu, murid Adifa Zia Zaleha. Dia telah sedang menghafalkan pada juz 30, ya, misalnya juz 30, kemudian pada surat An-Naba. Nah, sampai di ayat berapa cukup ditulis garis miring saja. Misalnya baru sampai ayat 30. Nah, ini cukup di begini. Demikian juga ini pada pertemuan yang pertama, ya. Pada pertemuan yang pertama. Kemudian nanti pada pertemuan yang kedua, Adifa Zia Zaleha ini masih pada juz 30, kemudian sudah An-Naba selesai, maka ditulis An-Naba garis miring 40. Ya. Pada pertemuan yang kedua. Bapak Ibu karena ini online tidak perlu melakukan saving. Tetapi Bapak Ibu harus setelah selesai mengisi semuanya, harus mengunci. Harus kembali mengunci. Khawatirnya jangan sampai ada anak-anak yang masuk ke formulir ini Bapak Ibu. Bisa masuk tapi dia tidak bisa merubah. Caranya sama, kembali lagi pada review. Ya, kemudian protection. Nah, kemudian klik resume protection. Ya. Ada tanda Bapak Ibu di bawah ini ada gambar gembok. Kalau kuncinya dibuka maka gemboknya akan terbuka. Akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Review, protection, kemudian post protection, ya, kemudian ditulis passwordnya, kemudian OK. Ya, jangan disimpan, sekali lagi jangan disimpan. Ya. No thanks. Nah ini Bapak Ibu ada gambar gemboknya terbuka. Selanjutnya kita beri kesempatan sampai pertemuan ke-12. Ya, nanti dari sini kan bisa kita lihat perkembangannya. Kemudian jika sudah selesai, kembali lagi klik review, kemudian protection, kemudian resume protection. Ya, ini gambarnya, gambar gemboknya tertutup kembali. Jika Bapak Ibu mengampu kelas yang lain dan akan pindah kelas lain, maka klik formulir. Ya, saya ngajar kelas 8A dengan proses yang sama. Ya, kembali ke formulir. Jika sudah selesai, Bapak Ibu cukup klik home saja. Nah, selesai Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bertugas mengampu tahfidz, mengisi capaiannya. Sedangkan untuk orang tua nanti melalui surat edaran, orang tua akan membuka, ya, misalnya tadi kelas 7A, ya, orang tua akan membuka capaian tahfidz 7A, nanti akan dilarikan ke sini, akan dilarikan ke form ini. Kemudian bagi orang tua yang tidak tahu nomor absen, sudah kita siapkan, ya, lihat nomor absen, Adifa tadi pada nomor berapa, maka dia akan ngeklik ini, oh nomor 1. Bagi orang tua akan kembali ke pantau. Nah, diklik nomor 1, ya sudah akan muncul namanya, kemudian capaian tahfidznya, nomor juznya juz 30,
nama suratnya surat An-Naba pada ayat yang ke-30. Ternyata pada pertemuan yang kedua masih tentunya pada nomor jusnya 30 dan nama suratnya surat An-Naba ayat yang ke-40. Nah, kalau ada anak yang tidak mengikuti tahfidz beberapa kali, ya tentunya kalau misalnya ini saya beri angka 5, maka tentunya masih kosong. Dan ini bisa menjadi pelaporan yang update bagi orang tua. Itu Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru, arahnya kepada ini, sekali lagi saya ulang, ke simbol kemenak ini, kita klik, nanti masuk ke kelas. Kemudian tadi tas 7A, ini tentu karena ini contoh akan saya hapus. Untuk menghapus, Bapak Ibu juga membuka review, kemudian protection, kemudian post protection, kemudian ditulis passwordnya. Sekali lagi, passwordnya adalah ini, Bapak Ibu, hafal huruf kecil, kemudian OK. Ya. Dan jangan pernah mengupdate password karena nanti akan berubah semuanya. Di no thanks, kemudian ini dihapus. Dihapus biasa. Nah, setelah itu dikunci kembali. Ya, protection, kemudian resume protection. Ya, sudah kembali ke formulir, kemudian kembali ke home. Ya. Mudah Bapak Ibu, tetapi kita yakin ini bermakna bagi madrasah, bermakna bagi orang tua, Bapak kita senantiasa melaporkan keadaan capaian tahfidz anak-anak secara real, secara nyata. Dan Bapak Ibu tentu mempunyai dokumen, dan saya mengharapkan dokumen bukan hanya di laptop saja, tapi juga di catatan Bapak Ibu ada. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa aplikasi ini paling nyaman apabila dibuka menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP, tentu agak ribet Bapak Ibu karena memang tayangannya agak besar. Sehingga saya sarankan Bapak Ibu ada dua cara, langsung ketika mengajar tahfidz itu langsung dengan laptop dan membuka akses ke website MTSN 5 Sleman, atau ditulis terlebih dahulu di kertas bagaimana biasa, tapi jangan lupa, jangan berganti hari, langsung dimasukkan ke dalam website kita melalui akun yang akan saya tunjukkan, melalui menu yang akan saya tunjukkan. Ini Bapak Ibu, nah, ini MTS 5 Sleman. Nah, kemudian pada akademik ini, kemudian diklik capaian tahfidz. Ya, ini CMD juga sudah masuk ya, capaian tahfidz. Kalau yang simfoni itu kan pada pantauan nilai, sedangkan untuk yang capaian tahfidz ada pada akademik, kemudian menu capaian tahfidz. Ya. Begitu Bapak Ibu, semoga hari Senin ini Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan mengisi capaian tahfidz yang menjadi bimbingannya. Demikian juga dari Ustadz Pondok Pesantren Ayatuna, nanti juga ini akan saya sampaikan sehingga capaian tahfidz pada beberapa juz yang mereka ampuh juga sudah bisa terlaporkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.